Resesi yang sebenarnya itu bulan depan. Bulan depan? Itulah. Merinding loh saya ini Pak. Karena kondisi seperti ini masih 2 tahun. Resesi akan 2 tahun Pak? Kan 2025 sampai 2026. Nanti start 2027 ekonomi bergerak. Indonesia pulih ekonomi itu 2032. Perak itu nanti kenapa harganya naik di masa depan? Karena perak itu bisa banyak digunakan untuk elektro, otomotif, panel surya. Emas sudah terlalu naik. Kalau naik 4 juta, ya mau beli siapa? Kalau perak sekarang 18.000. Oke. Kalau naik 50.000 mudah enggak? Ya bisa sih. Di 2029 dan 2034 ada 3 wapres terkuat. Siapa Pak? Boleh disebut? Pertama AHY, kedua Mas Gibran, ketiga Mbak Puan Maharani. Presidennya dong Pak. Indonesia akan seperti apa di 2035 Pak? Terakhir kita podcast Pak, itu tanggalnya itu saya lupa, tapi pokoknya di bulan Juli 2024. Oke. Udah hampir setahun kita. Dan saya berkata emas tembus 2 juta. Betul sekali. Banyak sekali yang makanya nih sebelum kita masuk ke prediksi di 2027, kita mundur sedikit dulu ke podcast terakhir kita, apa yang Pak Daud sampaikan dan apa yang sudah terjadi. 2024 kan saya beritahu emas akan tembus 2 juta. Betul, di situ ada, dan nanti itu menuju namanya arah inflasi. Betul, ada dikatakan akan inflasi. Dan di situ saya akan tanya, Pak, Indonesia di tahun 2025 gimana keadaannya? Nah, Pak Daud di situ ngomong resesi ekonomi. Resesi ekonomi terjadi dan hanya berdampak di kota besar. Pak Daud bilang gitu. Dan beneran terjadi sesuai itu ya. Iya. Saham hancur semuanya, apa semua sekarang lagi goyang semuanya. Yang happy sekarang tinggal di desa sama pinggir laut. Itu yang happy. Sesuai dengan prediksi ya. Sesuai dengan prediksi. Yang terasa resesi ekonomi ini hanya yang di kota-kota besar. Ya. Nah, kalau yang di desa-desa ndak usah resesi udah rasa resesi. Betul juga sih. Betul juga sih. Jadi ndak usah resesi udah terasa resesi gitu. Iya, terus apalagi yang maksudnya Pak Daud sampaikan di podcast saya yang kemarin yang di 2024 itu yang sekarang itu beneran terjadi ya selain itu ya. Jadi gini ya. Ini pengalaman hidup ya. Iya. Bukan doktrin. Iya. Saya kan beritahu pada Sam bahwa saya mendapat penglihatan itu kan 9697. Betul, itu kita bahas. Dan itu kan berarti sekarang udah berapa puluh tahun. Betul, betul. Dan waktu saya beritahu itu, saya sampai dikatakan orang gila. Betul. Nah, betul. Kalau saya kan tugasnya, pertama, saya bukan nabi. Dan saya bukan pendeta. Saya hanya messenger, penyampai pesan. Tugas saya adalah menyampaikan pesan sebagai tukang pos. Oke. Orangnya mau dengerin atau tidak, terserah. Betul. Tanggung sendiri. Betul. Nah, sebenarnya 2009 waktu itu saya udah cerita belum ya sama Sam tentang almarhum Edi Wibowo. Waktu itu dia menjadi Danjen Kopassus. Kebetulan saya adalah pengawalnya. Saya ngawal beliau, jaga beliau sama almarhum Ibu Ani itu 10 tahun. Nah, saya senang sekali. Saya menikah romantis sekali hari ini. Kenapa? Saya hanya bisa merasakan suasana suami istri romantis itu hanya 2 minggu aja. Wih. Sesuai dengan ini usia pernikahan kita sekarang masih 2 minggu. Ya, kenapa 2 minggu? Karena setelah saya 2 minggu, saya dipanggil negara. Oke. Itu tahun 2004. Oke. Sampai 10 tahun. Gak boleh ketemu keluarga itu? Saya, jadi ceritanya gini ya. Istri saya tidak tahu apa pekerjaan saya. Oh gitu. Selama 5 tahun. Oke. Dan tidak tahu kegiatan saya itu apa. Dia taunya saya hamba Tuhan. Itu selama 5 tahun. Tapi kalau hamba Tuhan kok tidak pulang-pulang kan gitu. Dan saya hanya pulang sebulan sekali. Wah. Dan itu dikasih waktu 3 sampai 4 jam saja. Pulang 3 sampai 4 jam ngapain? Makan siang aja itu ya terus. Hanya ngobrol, ngasih untuk kehidupan bulanan, berangkat. Wow. Dan di situ langsung pasukan khusus, komando pasukan khusus, Kopassus sudah di samping saya.
Oh gitu. Langsung jalan udah. Dikawal ya berarti ya? Kawal. Wah. Itu makanya saya ini merasakan kalau ada orang bicara tentang romantis dalam rumah tangga, saya tidak merasakan itu. Oke, mungkin sekarang baru ditebus ya? Sekarang baru nyoba. Baru nyoba. Saya baru nyoba. Kenapa? Karena istri saya aja berkata, dia merasa punya suami baru 3 tahun. Padahal udah nikah berapa lama? 20 tahun. 20 tahun lah kira-kira itu. Karena apa? Begitu negara memanggil, langsung tek dirahasiakan semua. Jadi kode rahasia semua. Nah, dan tugas saya dulu kan sebagai pemberi informasi, baik di masyarakat maupun di penegakan hukum. Itu mungkin yang dilihat itu yang disampaikan secara bertahap kan. Ya. Dan itu 5 tahun sama sekali istri saya tidak tahu. Nah setelah 5 tahun, almarhum Ibu Ani itu ngomong gini, kasihan istrinya tidak tahu siapa sebenarnya suaminya. Kan hidupnya teka-teki. Jadi istri saya itu membesarkan anak sendiri. Oh. Nah setelah itu 5 tahun, almarhum Ibu Ani, Ibu Presiden bicara supaya istri saya dipanggil di Cikeas. Nah saat diambil Cikeas, langsung di Cikeas ke rumah Edi Wibowo. Jadi itu rumah Edi Wibowo dengan Pak SBY itu dekat. Nah waktu itu langsung istri saya kaget kok di rumah kediaman presiden gitu loh. Dan setelah itu ke tempatnya adik presiden, adik ipar. Nah di rumah adik ipar presiden, istri saya dikasih tahu sama Edi Wibowo, kamu tahu kerjaan suamimu apa? Dan kamu tahu enggak siapa suamimu? Istri saya ngomong, suami saya pelayanan gereja. Dan dia ngomong, suamimu adalah menjaga, mengawal keluarga presiden. Ini pasukannya, timnya. Tenang aja, suamimu tidak selingkuh. Semua laki dan normal. Gimana Sam? Pak, kita mundur sedikit ya tentang yang penglihatan 98 itu, yang akhirnya tahun 9697. 1997 Pak Daud dibawa ke surga, ya kan? Melihat sampai 2035, betul? Iya. 2035 stop. Jadi kalau mau panggil Pak Daud lebih dari 2035 udah nggak bisa tahu. Udah nggak tahu apa-apa. Karena pesannya hanya sampai 2035. Oke, nah di podcast saya Pak, saya masih ingat Pak Daud bilang bahwa Cina akan menguasai ekonomi Indonesia. Iya. Dari industri metal, IT, nikel, aluminium, tekstil, dan bisnis yang akan bertahan di Indonesia itu pertanian, perkebunan, iya, perikanan, peternakan, logistik karena supirnya harus orang Indonesia. Dan termasuk toko besi, toko emas, toko alkes, aman juga karena itu juga aman. Masih ada kandungan lokal. Masih ada kandungan lokal. Dan Pak Daud bilang 5 tahun lagi dari sekarang, yang dimana itu tahun 2030, semuanya akan kembali offline. Toko-toko akan kembali, orang ke mall, semuanya akan offline kembali. Iya. Betul Pak? Iya. Masih ingat itu ya? Iya. Nah itu belum terjadi kan? Belum 2030. Nanti 2030 kita lihat itu akan kembali seperti itu. Kenapa kembali seperti itu? Karena ada namanya titik jenuh. Oke. Kenapa? Pesennya sepatu Nick. Dikirim keliru, mainnya beda. Oh, oke, betul. Nah, akhirnya ada rotasi di situ ya. Iya. Nah, dan itu kita akan buktikan semua di 2030 nanti, 2030. Pak. Nah, kalau yang sampai hari ini, kalau saya boleh tanya ke Pak Daud nih, dari semua yang Pak Daud sampaikan, yang sudah sampaikan ya di YouTube, di mana, di gereja, di khotbah-khotbah, berapa persen yang beneran terjadi sampai hari ini? Yang apa yang Pak Daud sampaikan? Kalau saya kan menyampaikan pesan tuh dari 2015. Tentang ekonomi berhenti, badai terjadi. Apalagi Pak? Kedua tentang Wapres terjadi. Gibran terjadi. Itu ndak ada yang percaya. Itu saya ngomong 2021. Oh betul, oke. 2021 itu di Bina Geraha di Kepala Staf Presiden. Dan saya bicara di Kementerian Pertahanan
itu di Kementerian Pertahanan Gedung Ahana Sution lantai 9. Masih hafal karena saya kan di situ. Oke. Nah, tidak ada yang percaya juga. Pastinya. Nah, 2022 saya sampaikan di seluruh Indonesia, Gibran Wapres. Nggak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Oke. 2023, saya waktu itu memberitahu nanti MK akan putuskan minimal peran pejabat publik di Kementerian Pertahanan lantai 9. Terjadi semua. Nah, terus emas paling terakhir tuh yang paling heboh. waktu itu 2022 saya bicara nanti di 2024 emas akan tembus 1,5 juta. Gak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya dan akan tembus nanti setelah itu 2 juta. Betul. Nah, setelah 2 juta arah hiperinflasi, Arah. tapi bisa dikendalikan. Oke. Dan kemarin 2 minggu yang lalu saya di sama Thomas, saya memberitahu supaya semua stop beli emas. Kenapa? Karena saya tahu emas akan turun. Sekarang turun. Jadi untuk yang mau beli emas sekarang jangan dulu Pak ya. Jangan dulu ya. Pokoknya emas kalau sudah 1,7 beli. maksimal 1,8 silahkan beli. Oke, itu ya sekarang ya langsung kita bongkar-bongkar di sini Pak ya. Dan sekarang tahu nggak yang paling heboh apa Pak? Perak Pak. Wah Bapak ini ngomong perak dari harga berapa tiba-tiba naik habis semua di mana-mana, semua orang jadi beli perak Pak. Kenapa? Gini, untuk yang nabung perak, invest perak, itu untuk orang yang usia di bawah usia 50. Saya cocok dong Pak? Cocok. Oke. Tapi kalau yang usia di atas 70, enggak usah. Kenapa Pak? Keburu mati. Maksudnya gimana? Karena naiknya perak berlipat-lipat itu kan 10 tahun lagi. Oh jadi belum sekarang. Jadi perak itu harganya naiknya itu 10 tahun lagi. Sekarang harganya berapa Pak perak? 18.000 ya? Coba dicek aja ya. Tapi yang jelas perak itu nanti kenapa harganya naik di masa depan? Karena perak itu bisa banyak digunakan untuk elektro, otomotif, terusan itu termasuk panel surya. Setelah itu juga alat kesehatan. Jam tangan juga Pak ya? Nah, nanti di masa depan 10 tahun ke depan kandungan emas itu hanya dipakai 30-35%. Oh gitu. Sisanya adalah perak dan tembaga. Karena harga emas terlalu tinggi. Iya. Dan 10 tahun ke depan orang akan lebih suka warna silver platinum. Kenapa kayak gitu Pak? Zamannya seperti itu di 2035. Oh jadi Bapak melihat di 2035 perak terbang semua harganya. Makanya suruh semua orang sekarang beli perak ya. Itu yang usia di bawah usia 50. Kalau yang sudah mau ke panti jompo ya enggak usah lah. Gimana Sam? Betul gak? Betul Pak. Tapi di sini saya ada artikel Pak. Jadi artikel ini dibuat oleh salah satu konten kreator. Dari melihat videonya Pak Daud tentang yang perak katanya naik. Dia bilangnya malah jangan beli perak. Dia punya beberapa alasan. Saya boleh kasih tahu ya? Silakan. Dia bilang dalam 14 tahun terakhir Pak, harga perak itu turun sekitar 32%. Datanya menunjukkan. Jadi bukan mengalami peningkatan tapi penurunan. Berarti kalau kita misalnya beli perak dari 13 tahun yang lalu, itu turun hampir setengah, ya kan? Karena dia turun 32%. Sedangkan kalau kita beli emas dari 13 tahun yang lalu, harganya sekarang itu udah hampir kali 2. Dia ngomongnya gitu. Nah, terus perak itu tidak pernah termasuk ke dalam aset dengan performa terbaik setiap tahun, Pak. Jadi emas tuh termasuk, ada apa termasuk. Perak itu nggak pernah masuk ke dalam top 10-nya. Itu alasan dia. Terus saya lanjutkan lagi Pak ya. Terus dia bilang perak itu juga katanya punya banyak masalah Pak. Oksidasi. Ya kayak gitu-gitu. Terus penyimpanan juga lebih susah. Tidak selangkah emas. Perak kan di mana-mana Pak. Sedangkan kalau investasi yang baik itu ketika memang langkah gitu kan dicari oleh orang dan barangnya memang tidak sebanyak itu. Tidak ada keinginan dari negara untuk menyimpan itu sebagai cadangan aset negara. Sedangkan emas mungkin ada Pak. Nah perak nggak ada. Ya gitu. Perak itu sudah menurun banget semenjak tahun 1873. Nah jadi itu yang dia katakan Pak. Gimana pendapat? Nomor 1. Ya. Perak ini kan selama 14 tahun kan menurun penurunan. Betul. Kalau udah semuanya turun mentok kan tinggal naik. Nah masuk akal. Nah kalau emas sudah terlalu naik 2 juta. Mau naik 4 juta, ya mau beli siapa? Berat ya? Berat. Kalau perak sekarang anggaplah kita bilang di 18.000? 18.000. Kalau naik 50.000 mudah enggak? Ya bisa sih, betul. Mudah. Targetnya bisa ke 150.000 nggak Pak? Pokoknya berlipat. Berlipat ya? Tapi 10 tahun.
Kenapa berlipat? Ya. Kenapa? Kan pertanyaan gitu. Iya, iya. Walaupun dengan alasan yang tadi itu Pak yang disampaikan oleh data itu tetap masih bisa peluangnya berarti Pak ya? Karena perak nanti lebih banyak digunakan untuk industri. Jadi berkurang juga nininya dia gitu ya? Betul. Dan itu bisa jadi alternatif karena emas terlalu mahal. Terlalu mahal. Orang pindahnya ke perak. Ke perak. Oh. Nah, ingat Ya. kegunaan perak sama emas itu lebih banyak perak loh. Kalau emas kan disimpan untuk perhiasan. Iya. Nah, itu yang membuat harga perak naik 10 tahun ke depan karena kemajuan industri. Oke, Pak. Tapi di sini kita harus kasih tahu ke yang nonton ya. Ini kita nggak ada ajakan membeli atau menjual ya. Nggak. Terserah mereka aja kan. Iya. Mau denger Iya. kalau nggak juga nggak kan. Tapi ingat, yang di bawah usia 50. Oke. Kalau yang kakek-kakek enggak usah. Enggak bisa menikmati. Oke. Siap. Pak, sekarang saya pengen nanya langsung to the point nih Pak. Tadi udah satu nih yang kebongkar yaitu harus investasi perak. Yang kedua Pak, apa yang Tanah. Kenapa tanah? Karena itu adalah safe haven untuk jangka panjang. Walaupun sekarang udah Harganya drop, stagnat, berhenti. Tinggal naiknya. Oh. Tapi masih tahun 2027 Naiknya 2027 tanah. baru bergerak. Belinya dari sekarang oke Pak. Oke. Perak beli sekarang oke. Oke. Emas yang udah jangan dulu ya. Kalau emas nanti, begitu emas menyentuh level 1,7, Iya. maksimal 1,8, silahkan beli. Oke. Saham Pak, banyak sekali nih. Saham hancur semua Pak. Gimana Pak? Saham nanti kalau beli saham itu nanti setelah tahun depan, tepatnya bulan Maret. Kenapa Pak harus beli saham bulan Maret bukan sekarang? Tahun ini adalah tahun seleksi alam. Maksudnya gimana? Kalau saham-saham gorengan pasti rontok habis. Oke. Yang bisa bertahan saham-saham sekarang berarti saham yang sudah teruji seleksi alam dan ekonomi. Artinya dia sudah stay dan kuat. Perusahaan besar. Artinya sudah teruji. Oke. Kalau hanya gorengan-gorengan aja habis. Oh. Nah, main saham aman itu di bulan Maret. Oke. Kan setelah RUPS rapat umum pemegang saham. Kalau sekarang terlalu resiko. Betul. Kalau kripto Pak? Tidak boleh. Kripto tidak? Karena dasar hukumnya di Indonesia tidak ada. Oh. Gini ya, suatu bisnis yang real harus diakui negara dan ada undang-undangnya. Tapi kayaknya mereka sudah mau buat Pak untuk kripto undang-undangnya. Kan baru mau toh. Baru mau. Ya berarti tunggu sampai buat dulu gitu ya. Kan baru mau. Oh iya betul juga. Baru mau dibuat Baru. sih. Penting ada legal standingnya. Oke. Ya. Oke Pak. Apalagi investasi yang belum saya sebutkan? Udah semua ya? Jadi gini, kenapa saya bicara tanah? Ini bicara tentang ketahanan pangan. Karena 10 tahun ke depan, ketahanan pangan itu di seluruh dunia itu yang dilewati garis khatulistiwa. Oke. Karena akan ada namanya kutub utara, kutub selatan itu mencair. Oke. Kan kalau negara 4 musim kan tidak bisa untuk nanam terus. Betul. Nah kalau garis khatulistiwa kan 2 musim, kemarau hujan. Betul. Bisa nanam terus. Betul. Nanti ketahanan pangan itu ada negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa. Indonesia termasuk. Indonesia. Bisa maju berarti negara ini Pak? Iya. Wow. Makanya ketahanan pangan itu Bapak Presiden Prabowo fokuskan ketahanan pangan. Gini ya, orang boleh industri metal yang hebat, tapi tetap perlu makan kan? Betul juga. Betul. Nah, jadi gini, kenapa saya suruh ngomong tanah? Itu berhubungan dengan pangan kebun. Karena 10 tahun ke depan, seluruh dunia ketahanan pangan itu tergantung ada yang dilewati garis khatulistiwa. Oke. Itu yang akan menjadi ketahanan pangan dunia. Berarti kita beli tanah untuk menanam. Betul. Oke. Sekarang gini, kalau 10 tahun ke depan 2035 Cina menguasai ekonomi Indonesia, dia bikin industri metal. Kalau lokal saingan bisa enggak? Susah. Karena mereka teknologi ada, semua ada. Lebih murah ya. Lebih murah. Nah, tapi mereka tidak bisa nanam bayam kan? Iya betul juga. Nah, makanya kita harus mulai berpikir maju satu langkah, yaitu tentang ketahanan pangan. Jadi gini lah, kebun di sini untuk beli tanah untuk jangka panjang, untuk dikelola, bukan untuk dibangun gedung gitu loh. Oh, paham. Karena dunia nanti perlu makan, karena bisnis senjata tidak bisa untuk makan. Iya. Tapi senjata dijual dulu jadi uang beli makanan. Betul. Nah, sumbernya kan di food makanan. Jadi kita harus
paham di sini kita beli tanah itu bukan untuk dibangun rumah, tapi untuk berkebun. Kita sudah masuk era resesi, setuju nggak Pak sekarang? Resesi yang sebenarnya itu bulan depan. Bulan depan? Itulah. Merinding loh saya ini Pak. Berarti podcast ini harus tayang sebelum bulan depan dong? Iya. Jangan sampai udah lewat ya. Jadi bulan depan tuh bulan berapa? Bulan 6? Itu resesi ekonomi yang sebenarnya. Gimana Pak? Tolong dijelaskan Pak. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, penjadwalan utang luar negeri. Penjadwalan utang luar negeri. Oke. Nah, kira-kira 600 sampai 700 triliun. Yang harus dibayarkan. Oke, terus? Kedua, Donald Trump kan menyetop semua hibah bantuan negara-negara kecuali Israel dan Mesir. Artinya US dollar itu kan terbatas. Naik dong harganya. Pikir sendiri. Dan yang ketiga, apakah target pajak memenuhi? Dalam kondisi ekonomi seperti ini. Nah, itulah resesi. Tapi ingat, kita ndak usah takut sekalipun badai itu datang. Karena kita akan melewati badai itu bersama Tuhan. Betul, setuju. Kenapa bersama Tuhan? Makanya Tuhan pilih Prabowo. Nomor 1 aman dan makan. Itu. Yang penting bisa itu dulu ya. Nggak usah mikir ke industri macam-macam. Penting perut kenyang, otak waras sudah. Makanya Pak Presiden itu dia programnya makan gizi gratis. Iya. Kenapa? Kalau perut kenyang, otak waras semua. Otak normal. Kalau udah perutnya nggak kenyang, itu yang bahaya. Makanya dikasih perut dulu kenyang. Iya. Pak, tapi kalau resesi kan artinya harga semua jadi mahal. Iya gak sih? Nanti bulan 6 itu deflasi dan inflasi bertemu. Daya beli masyarakat turun, tapi inflasi siapa yang beli? Iya, jadi gimana itu? Itulah resesi. Ya itu kan? Iya. Wah, serem banget dong. Daya beli masyarakat turun, dan sekarang gini, yang menengah turun ke bawah banyak, yang ke bawah turun kemana lagi? Iya. Masyarakat bawah, menengah ke bawah. Itu kehantam 3 faktor. Faktor pertama yaitu corona. 2020 sampai 2022. Ya, kan udah selesai. Kita nggak bisa kerja. Makan tabungan. Ya, betul. Betul. Kedua, kehantam lagi yang namanya perang Ukraina. Oh ya, betul. Sama Rusia ya. Ukraina sama Rusia. Itu kan global dunia. Betul. Dan dampaknya di Indonesia dan seluruh dunia. Betul. Eropa juga. Otomatis ekspor mempengaruhi. Betul. Nah, kalau ekspor mempengaruhi, target pajak kan juga terpengaruh. Betul. Setelah itu yang ketiga, judi online. Paling ini sekarang ya. Menengah ke bawah sampai sekarang ini. Betul. Kehantem. Lah duitnya udah habis. Kena resesi. Bayar utang lagi. Oh iya, benar. Pinjol soalnya. Pinjaman online. Iya. Bunganya tinggi sekali tuh. Kena judol, kena pinjol. Menengah ke bawah. Nah, makanya kita harus bersatu seluruh Indonesia supaya tidak investasi ke dolar. Maksudnya kita jangan beli US dollar dulu sekarang. Kita harus cinta rupiah. Kalau kita semua pegang dolar, otomatis rupiah melemah. Tapi kan yang kaya makin kaya Pak. Ingat, kita harus ada jiwa patriotik, cinta negara. Betul. Jadi dolar, kita jangan investasikan ke dolar. Kita harus investasikan supaya ekonomi bergerak. Ke perak aja ya Pak ya, daripada ke dolar ya. Perak atau tanah. Ya. Dan berkebun. Karena gini, kalau kita semua investasikan ke dolar semua, ingat pemerintah gimana? Pembayaran utang luar negeri gimana? Jadi kita harus rakyat Indonesia bersatu. Makanya saran saya. Tapi Pak, yang bawa-bawa ini juga bahkan nggak kepikiran Pak untuk invest ke US dollar Pak, mau makan aja susah Pak. Terus mereka harus ngapain Pak kalau di masa resesi? Bertahan. Gimana cara bertahan Pak? Kerjaan habis? Apa yang ada? Mau nggak mau gitu doang caranya Pak? Fokuskan talenta yang ada. Kalau taunya IT, fokus IT. Kalau dia udah bodoh, dia nggak ada skill Pak, dia udah miskin lagi gimana Pak? Masih ada tenaga kan, jadi kuli. Mau nggak mau? Di Indonesia ini ada kehebatan Samuel. Apa itu kehebatannya?
susah untuk mati kelaparan. Di Indonesia? Asal mau kerja tetap bisa makan. Nah itu. Beda dengan di Eropa. Beda dengan Amerika. Di Indonesia didukung alamnya. Misalnya nggak punya skill, mudah ke pinggir laut mancing. Misal kedua, kembali ke kampung, ke desa, bercocok tanam. Atau kerjasama pemilik lahan dengan dia. Bagi hasil. Bagi hasil. Di Indonesia, seresesi seberat apapun, tetap aman. Gitu ya? Susah untuk mati kelaparan. Setuju enggak sama? Setuju. Karena ada banyak makanan dan lain-lain. Asal mau kerja. Ya, cuman dampak untuk masyarakat menengah sama kaya ini pas resesi datang itu apa yang kita harus lakukan nih Pak? Untuk yang menengah ke atas, jangan ambisi utang bank untuk mengembangkan usaha. Oke. Kenapa? Karena kondisi seperti ini masih 2 tahun. Resesi akan 2 tahun Pak? Kan 2025 sampai 2026. Nanti start 2027 ekonomi bergerak. Indonesia pulih ekonomi itu 2032. Wah, jadi baru bergerak itu 2027. Baru bergerak. 2032 baru orang bangun tidur baru kegosok-gosok. 2032 baru Indonesia pulih. Dan ingat, dunia tuh Indonesia aja Pak. saya hanya penyampai pesan untuk Indonesia. Oh iya oke betul. Dan di masa depan di 2029 dan 2034 ada 3 wapres terkuat. 2000 berapa tadi? 2029 dan 2034. Iya. 3 wapres terkuat. Siapa Pak? Boleh disebut Pak? Pertama AHY. AHY jadi wapres. Tahun berapa Pak dia jadi wapres? Nah pokoknya 2029 2034. Wow. Oke. Kedua Mas Gibran. Oh lagi. Nah itu wapres terkuat. Karena gini, di masa depan figur Jokowi akan muncul kembali. Sebagai? Karena nanti dia akan disebut ikon infrastruktur dan pembangunan. Oh gitu. Karena figur Jokowi menguat kembali, Mas Gibran terangkat lagi namanya. Oh. Yang ketiga Pak? Nama ketiga? Ketiga, Mbak Puan Maharani. Oh. Karena dia ketua umumnya Ibu Mega. Iya. Dan dia kan punya posisi di DPR juga. Iya. Dan dia punya rekam jejak di politik sudah lama dan pengalaman. Jadi di 2029 dan 2034 ini analisa saya, bukan nubuatan. Oh oke. Karena saya ada satu kisah yang tidak bisa saya lupakan dengan Mas AHY. Gimana? Waktu itu saya dipanggil di Kuningan untuk pencalonan Mas AHY calon gubernur. Oke. Calon gubernur DKI. Waktu itu untuk berhadapan dengan Anies dan Ahok. Saya dipanggil di Kuningan. Waktu itu sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono, sama Edi Wibowo, ada Mas AHY dan istrinya. Untuk bicara wahyu keprabon. Jadi di Indonesia ini ada 4 trah yang tetap akan berkuasa selama 25 tahun. Oke. Pertama, keluarga Soekarno. Oke. Keluarga Soeharto. Oke. Ketiga, trah keluarga Sarwo Edi. Oke. Keempat, trah dari Joko Widodo. Oke. 4 trah ini pula yang akan berkuasa selama 25 tahun. Oke. Ke depan. Oke. Berarti sampai 2050? Pokoknya 25 tahun ke depan. Oke. Jadi 4 trah ini yang tetap bertahan. Oke. Dan secara garis besar mereka tetap masih ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Oke. Ini bukan kekristenan. Iya. Oke. Waktu itu Ibu Ani memanggil saya untuk bicara wahyu keprabon. Artinya wahyu kerajaan yang ditakdirkan. Waktu itu dia tanya sama saya tentang pencalonan Mas AHY jadi calon gubernur. Kedua tentang wahyu keprabon. Nah waktu itu saya ngomong sama almarhum Ibu Ani. Ibu Ani tanya, Edi Wibowo ini ada wahyu keprabon tidak? Saya jawab tidak. Dan tidak akan bisa jadi presiden. Saya berbicara itu di depannya komandan saya Edi Wibowo. Bahwa dia tidak jadi presiden. Karena tidak ada wahyu keprabon. Karena wahyu keprabon itu ada di tempatnya Ibu Ani Yudhoyono. Oh, oke. Karena itu wahyu keprabon itu dari Sarwo Edi Wibowo. Ayah dari Ibu Ani Yudhoyono.
Wahyu Keprabon itu gimana Pak Daud? Bisa enggak diturunkan ke Mas AHY? Nah, saya bicara Wahyu Keprabon dari Amo Ibu Ani nanti bisa diturunkan ke tempat Mas AHY. Saya ditanya, ada caranya enggak? Ada. Nah itu rahasia sendiri. Oh itu nggak bisa dibongkar sini? Enggak boleh. Oh. Karena itu adalah secret. Ritual ya? Secret, suatu rahasia yang enggak boleh saya bongkar. Demokrat dan Gerindra koalisi itu saya ikut campur. Oh gimana? Kan awalnya bukan koalisi kan? Nah ini ceritanya kan. Oke. Jadi ini saya buka ini. Ya oke. Gimana Pak? Gimana? Kita Jadi, buka di sini semua. Ibu Ani bagi saya dia bukan hanya sebagai ibu negara. Oke. Tapi sebagai komandan saya dan sebagai figur dalam hidup saya. Oke. Dan dia bukan hanya sebagai ibu negara saja, tapi seorang ibu yang mendidik anaknya berhasil. Oke. Dia mendidik dua anaknya, Mas AHY dan Mas Ibas. Dan dua-duanya saya kenal. 2004, ini kita sejarahnya dulu. Saya kan dilatih dulu. Yang latih saya itu puji Tuhan Samuel. Yang latih saya itu langsung Edi Wibowo. Yaitu negosiasi pembebasan sandera. Tetapi saya tidak pernah bebasin sandera. Karena tidak praktek-praktek. Nah, suatu kali itu namanya dalam operasi Sandi Yuda. Saya pernah masuk latihan itu. Nah, sama analisis strategi ke depan olah Yuda. Waktu itu 2004 saya ditugaskan untuk negosiasi untuk keamanan negara. Ini bicara negara ini. Dengan pihak Bapak Prabowo Subianto. Nah, tempat Bapak Prabowo Subianto hanya ada satu yang paling dekat dengan dia, dengan Pak Prabowo, dan yang paling setia dan orang kepercayaan Bapak Prabowo Subianto. Namanya Mayor Jenderal Gleni Kerupan. 2004 saya ditugaskan dari pihak Cikeas untuk pertemuan di Pondok Indah. Dari kubu Pak Prabowo, Gleni Kerupan mewakili Bapak Prabowo untuk ketemu saya negosiasi demi keamanan negara. Dan saya sama Gleni Kerupan hampir setiap bulan bahkan minggu itu komunikasi, pertemuan dan membicarakan untuk keamanan negara. 10 tahun. Jadi sahabat. Pertama tim negosiasi jadi sahabat. Karena apa? Kumpul tiap hari. Nah, waktu itu AHY keluar dari Anies, saya telepon lagi Mas Ibas. Saya ngomong sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan, Glenn, saya minta supaya Gerindra dan Demokrat bergabung koalisi. Karena Gleni sama saya kan sudah 20 tahun berdua. Dan memang kita tugasnya itu. Saya ngomong gini, Mas, ya saya tunggu 24 jam untuk bergabung. Oke, kamu kan sama saya udah 20 tahun. Saya ngomong sama Mas Ibas. Mas Ibas tanya, Mas pasti menang tidak untuk Pilpres ini Prabowo? Kan Pak Prabowo udah kalah berapa kali kan? Pasti menang, saya bilang gitu. Kenapa Mas yakin pasti menang? Saya beritahu 96-97 saya lihat anak muda ini jadi wapres. Gibran. Udah lihat 96-97. Iya, pasti menang. Oke. Yakin Mas? Yakin. Kedua, ingat Mas Ibas, saya pengawal almarhum ibu. Pasti saya setia bahkan menyerahkan nyawa saya untuk Mas. Ya udah, gabung. Langsung Gleni telepon saya, gimana jawaban Demokrat? Ibas beritahu, nanti akan beritahu ayahnya Pak SBY untuk gabung. Iya, kamu kan pengawalnya sana, ngomong dong gitu. Oke, siap, gabung langsung 3 hari. Oh, gitu ternyata ya, Pak. Oke, Pak, tadi udah kasih tahu tentang 3 calon kandidat terkuat untuk Wapres. Presidennya dong, Pak. Nggak lihat. Oh, presidennya nggak lihat. Nggak lihat. Hanya wapresnya Wapres. aja. Oh. Nah, kalau yang paling terdekat nih, Indonesia nih sebentar lagi akan Piala Dunia nih. Indonesia masuk Piala Dunia nggak? Nggak lihat. Oh, itu juga nggak lihat. Jadi tidak semuanya ya. Tidak semua.
Tapi yang jelas masa saya terkenal tinggal 2 tahun. Masa Pak Daud cuma 2 tahun? Berarti sampai 2027? Iya. Yang jadi pertanyaan, masih diundang gak sama Samuel Krishna, itu aja. Tenang aja Pak. Selama kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat, kita masih ngobrol-ngobrol di sini dong. Samuel ingin tahu kenapa saya pelayanan di desa. Kenapa? Waktu saya ngawal Ibu Ani 10 tahun di Wibowo. Saya ini punya ayah angkat. Dia pembimbing saya dari saya bertobat. Oke. Dia minta saya waktu saya masih ngawal dulu untuk khotbah di tempatnya dia di desa. Jemaatnya tidak banyak, 10 orang, 7 orang. Dia minta saya itu sampai 15 tahun. Tapi saya tidak pernah khotbah. Tidak pernah saya jalani. Karena apa? Karena kan ada tugas pengamanan, tugas lain-lainnya ya. Dan menurut saya udahlah biar dia aja yang layanin lah. Penting saya kasih sumbangan kan gitu. Penting sumbangannya lancar kan gitu. Betul. Sebelum dia meninggal, dia minta saya yang terakhir kalinya. Daud, kamu buat pelayanan di desa, gantiin saya. Saya waktu itu ngomong, ya enggak jawab saya. Karena di desa cari apa? Kan gitu. Kalau di kota banyak persembahan, di desa kita kasih sumbangan. beda cerita, betul enggak? Daud saya minta, satu kamu melayani di desa lah. Karena dia minta saya khotbah selama 15 tahun untuk khotbah. Satu pun enggak pernah saya laku. Sebelum dia meninggal, dia ngomong sama saya minta kamu pelayanan di desa. Itu aja permintaan saya. Sebagai ayah angkat kamu. Setelah itu berapa hari kemudian dia meninggal. Sebulan 2 bulan saya pikir saya harus melaksanakan wasiatnya dia yang terakhir. Jadi saya ini terus terang, pertama dalam hidup saya berjanji sama Tuhan tidak akan jadi pendeta sampai saya meninggal. Karena saya tahu saya orang berdosa. Dan kalau pendeta itu beban mental dan harus terhormat. Sedangkan saya orang berdosa, saya lebih baik melakukan apa yang harus bisa saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan negara saya. Dan yang kedua, ini kan wasiat terakhir sebelum dia meninggal. Ya udahlah saya jalankan. Saya Sam, Pak Gilbert pernah nawarin saya jadi pendeta untuk jadi wakilnya. Di kota loh Sam, jemaat kira-kira ada 10.000. Lumayan enggak Sam? Ya banyak banget itu. Jadi wakil lah. Tinggal tanda tangan. Tapi saya ambil keputusan, saya tidak mau. Saya ngomong Pak Gilbert, saya belum siap. Saya tidak mau jadi pendeta. Dan tidak mau di kota. Karena wasiat itu. Balik ke desa lagi ya intinya. Ke desa lagi. Oke Pak, tapi saya pernah mendengar cerita bahwa Pak Daud bisa menerawang sampai kematian seseorang, yaitu ibunya sendiri. Itu sering. Itu sering? Berarti kalau Pak Daud lihat saya, Pak Daud tahu nih saya kapan meninggal ya Pak? Kalau harus mendapat petunjuk. Harus mendapat petunjuk dari Tuhan. Jadi gini, 2018 ayah saya mau meninggal pun dikasih tahu. Wow. Jamnya dan tanggalnya. Wow. Dan caranya juga. Ya. Gimana ceritanya? Ayahmu ku panggil. Jam ini detik ini langsung kelihatan. Dek, meninggal. Meninggalnya karena apa? Serangan jantung. Dan itu beberapa hari sebelum dia meninggal atau beberapa bulan? Berapa hari. Wah kalau kayak gitu kan artinya langsung kita akan cari segala cara supaya dia gak meninggal dong. Gini Sam, kadang tuh kita lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu. Kenapa Pak? Karena kita berusaha untuk mencegah tapi tidak bisa. Serem banget ya. itu pasti stres banget ya Pak ya. Makanya lebih baik tidak tahu daripada apa? Tahu. Tapi kalau saya tahu misalnya di masa depan apa yang naik kan saya bisa jadi kaya Pak. Saya tinggal dari sekarang Pak. Ingat ya, saya 10 tahun hidup ngawal presiden. Kalau saya mau suruh milih, saya ingin jadi kayak orang biasa. Kenapa Pak? Lebih happy. Lebih happy? Menikmati hidup bersama keluarga. Itu lebih daripada yang lain. Istri saya aja ngomong sama saya, dia merasakan punya suami hanya 3 tahun. Dan dia ngomong, saya tidak mau punya menantu jadi kayak ayahnya. Jadi istri saya tidak mau punya calon suami anaknya yang kayak calon presiden, staf khusus presiden. Kayak pengawal. Saya ngawal presiden. Kenapa? Saya belum siap untuk mengubur anak dan menantu saya. Karena kan tim saya banyak meninggal.
gugur dalam tugas, jatuh dari helikopter. Ada yang tim saya masih hidup tinggal 3, 1 aja stroke, bayangin. Jadi dia ngomong enggak mau. Saya tidak mau punya menantu kayak kamu katanya. Karena kan dia ngerasakan 10 tahun saya tinggal. Nah setelah itu pada waktu penguburan ayah saya dapat suara Tuhannya. Itu di depan banyak orang di situ. Mama saya masih ada di situ. Tepat 7 tahun kok aku panggil. Serem banget. Jadi menghitung mundur kita ya waktunya. 2018. Tahu enggak, saya sudah berkabung untuk ibu saya selama 7 tahun. Sedih duluan ya. Nah, Tapi Pak Daud kasih tau ibunya gak bilang, kamu bakal meninggal 7 tahun lagi? depan dia. Langsung kasih tau gitu? Iya. Wih. Supaya dia persiapan. Wah. Makanya dia suka melayani, suka bantu orang gitu. Wah. Dan itu banyak, saksinya banyak. Wah. Nah, apa yang terjadi? 2025 bulan Februari, 7 tahun kan. Waktu itu saya ada di Jambi. Mama saya tiba-tiba sakit parah. Tiba-tiba? Tepat 7 tahun. Saya dipanggil datang, saya ke Solo ya. Dan saya sudah dikasih tahu bahwa tanggal 13 dia meninggal. Nanti kakak setengah 12. Wah. Udah tahu? Setengah 12, tanggal 13. Waktu itu makanya lebih baik kita enggak tahu masa depan. Karena kita enggak akan siap kalau kita ngelihat prosesnya gimana meninggal itu kayak apa gitu loh. Itu yang saya belum siap gitu loh. Apalagi ibu kita sendiri gitu loh. Dan kita enggak bisa mencegah. Kita tahu pun juga enggak bisa mencegah. Padahal sudah ngelakuin segala jenis cara itu untuk mencegah. Tidak bisa. Setelah itu saya ngomong sama anak saya Felicia. Feli, ayo kita ke latihan. Karena saya ngajak anak saya kan disiplin militer. Jadi supaya dia cinta negara, terus minimal dia bisa berlindung dan menjaga dirinya. Habis latihan, saya latih dia sama kawan saya. Kamu ngomong. Waktu itu saya ngomong sama kawan saya, kita tidak jadi ke Semarang. Saya ngomong, Feli, kita ke tempatnya Oma, karena dia mau dipanggil Tuhan. Karena Tuhan janji sama saya, hanya engkau yang bisa menutup matanya. Oke. Saya datang dari tempat latihan sama anak saya ke rumah sakit. Saya tutup mata mama saya sambil nyanyi Selamat Pagi Roh Kudus. Lagu kesukaannya dia. Saya lihat dari tubuhnya rohnya keluar. Tersenyum, ngucapin apa? Terima kasih. Merinding loh saya Pak ini. Langsung meninggal. Tepat 7 tahun. Ayah saya 13 Januari 2018. Ibu saya Februari tanggal 13. Wow. Lebih 1 bulan dikasih kesempatan. Wow. Tapi maksudnya apa? Gimana rasanya ketika sudah tahu gitu loh depan mata bahwa 7 tahun. Dan apalagi semakin dekat itu kan apa sempat lupa Pak yang kayak lupa nih ternyata. Ini pengalaman saya dalam hidup saya. Waktu kita melihat apa yang akan terjadi, yang paling sakit dalam hidup ini adalah kita tidak bisa mencegah. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Banyak kali ya? Banyak. Makanya Habakuk tahu akan terjadi penghukuman atas Israel, dia tidak bisa mencegah kan. Dia hanya berkata apa? Dengan tenang kuhadapi hari kesusahan itu. Kita tidak bisa mencegah. Kita hanya bisa ngasih peringatan dan pesan. Makanya saya beritahu. Saya pernah ngomong sama Pak Gilbert, kalau saya suruh milih, lebih baik tidak tahu daripada tahu. Cuman Pak, berarti bukan kayak karunia untuk semua orang bisa diterawang ya? Bukan seperti itu ya? Tidak bisa. Tergantung siapa yang mau ditunjukin. Iya. Oh. Tapi saya tuh pernah ya. Kan Tuhan itu berjanji dalam hidup saya. Di mana kakimu dipijak, aku menyertai dan memberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang memberkati engkau, ku berkati. Itu waktu saya bertobat. Itu dikasih langsung itu. Suatu kali, ini pernah terjadi. Memang saya ini dalam suatu bisnis apapun tidak pernah gagal. Misalnya tanah, beli tanah. Dulunya tempat kelurahan. Berubah jadi kecamatan. Di tempat tiba-tiba di tengah sawah tidak ada jalan, tiba-tiba jadi jalan karena ada perumahan. Nah, suatu kali ada restoran sepi sekali. Dia tahu tentang saya, dia minta saya ada di restoran. Waktu saya di restoran langsung rame. Ya toh? Begitu saya keluar sepi lagi. Apa itu karena kebetulan dicoba selama 1 bulan sepi.
Saya datang rame lagi. Saya diminta datang betul 1 minggu, rame terus. Dia bingung, kenapa ya gitu. Saya ngomong, Pak Daud, Bapak saya sewa aja di sini supaya tetap di sini, makan gratis di sini supaya rame terus. Itu terjadi. Dan puji Tuhannya, saya dimanapun tempat, dimana saya menempati dan saya tidur di situ, tempat itu diberkati. Saya enggak tahu sampai kayak gitu. Bahwa Tuhan itu baik sama saya. Dan saya selalu dalam hidup ini, pertama karena saya sudah janji tidak mendirikan gereja dan tidak jadi pendeta. Jadi hidup saya sekarang ya untuk masyarakat. Untuk di desa-desa, ke orang-orang miskin gitu. Ke anak-anak yatim piatu, itu aja. Karena apa? Kita tidak bisa menebus dosa kita. Yang bisa menebus hanya Tuhan. Minimal kedua, kita bisa memperbaiki hidup kita. Betul Pak. Pak, saya ada pertanyaan lagi Pak. Kan sebenarnya saya pengen tanya Indonesia Emas 2045 Pak. Tapi nggak nyampe nih, cuma sampai 2035. Jadi kalau mau tanya Indonesia Emas pun nggak nyampe gitu kan. Oke, kalau gitu kita paling mentok di 2035 deh. Indonesia akan seperti apa di 2035 Pak? Ujungnya. Dan proses yang akan kita lalui dari sekarang sampai 10 tahun ke depan ini Pak. Kan 2035 10 tahun lagi kan. Itu kayak gimana tuh jalur-jalurnya tuh? Apa yang kita harus persiapkan sebagai rakyat Indonesia? Ya 4 itu aja. Itu aja tadi yang 4 ya. Tanah, pertanian perkebunan, perikanan peternakan, logistik distribusi, dan pergudangan. Ya intinya adalah Indonesia ekonominya pulih 2032. Iya. Jadi bertahan aja dulu sekuatmu gitu ya. Iya. Tabung dulu, jangan difoya-foyain duitnya. Cari sebanyak-banyaknya uang. Kencangkan ikat pinggang. Kencangkan ikat pinggangmu ya. Itu intinya. Dalam hidup ini hanya satu yang saya sesali dan paling saya kecewa. Apa Pak? Kalau saya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan negara. Jadi selama saya hidup, saya berusaha melakukan apa yang terbaik. Oke. Untuk Tuhan dan untuk negara saya. Oke. Karena saya lihat jiwa patriotik itu harus dikembangkan di Indonesia. Nah itu nomor 1. Ya kan banyak yang kabur-kabur Pak ke luar negeri. Nah yang ngajak kabur itulah perlu bertobat. Karena memang Indonesia nggak bisa makan di luar negeri. Ada satu pelajaran yang saya pegang sampai saya mati. Apa Pak? Itu pesan guru saya. Yaitu kakek saya seorang pejuang. Nomor 1, selama tidak ada pemberontakan. Kedua, selama pemerintahan itu ada, jangan melawan, jangan memberontak, lakukan hidup apa adanya, silent, tenang. Tidak boleh melawan, Demo? tidak boleh memberontak, apalagi demo. Iya. Pokoknya selama Ada pemerintahan. Dan selama negara itu tidak ada pengkhianatan, tidak ada pemberontakan, silent, diam, tenang, jadi warga negara yang baik. Gimana Sam? Bagus Pak. Jadi makanya saya ini tidak pernah dalam wawancara apapun Menjelek-jelekkan negara, tidak boleh. Ya, betul. Karena pesan guru saya sebelum dia meninggal, dia pejuang. Pejuang, dia seorang peta dan satu liting dengan Jenderal Ahmad Yani. Dia ngomong sama saya, untuk apa kita merdeka? Hukum di Belanda ada hukum, aman. Zaman Belanda dan zaman Jepang juga aman. Hanya bedanya satu, kita merdeka untuk tanah kita, supaya kita punya tanah dan air. Jadi ingat, selama negara ini ada dan ini tanah airmu. Pertama, selama tidak ada pengkhianatan dan tidak ada pemberontakan, diam, tenang, ikuti alurnya, jadi warga negara yang baik. Dan tidak boleh bicara apapun yang jelek untuk pemerintah. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Pak, saya ada 2 pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan saya yang kedua terakhir ini adalah, kita melihat fenomena ada negara perang A lawan B, perang dagang antara Cina dan Amerika. Dan ya untungnya sekarang udah membaik lagi. Itu namanya perang dingin propaganda. Nah itu di beberapa tahun ke depan akan terjadi lagi nggak Pak? Apakah perang dunia ketiga? Itu untuk bargaining, ujung-ujungnya adalah bargaining, negosiasi, sama-sama untung. Itu tujuannya. Jadi bukan untuk sampai perang ketiga, perang dunia ketiga. Kalau perang itu kan biaya besar. Perang itu kan ada 3. Ya. Pertama perang udara.
perang udara itu maksimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu udah maksimal. Karena biaya logistik itu terlalu tinggi. Kayak contohnya apa? Kayak Rusia dengan Ukraina, ya kan ya? Udara itu sebulan 2 bulan doang, tung. Nah, setelah itu perang laut, maksimal 3 bulan, dan paling lama itu perang darat, itu pusat pertempuran. Itu ada perang gerilya, perang kota, kan gitu. Itu bisa tahunan bahkan puluhan tahun, nggak usah banyak-banyak. Contohnya Timor Leste, berapa tahun, akhirnya lepas juga. Jadi perang itu biaya yang besar dan mudah besar. Kayak India dan Pakistan. Itu sebenarnya adalah uji coba senjata. Oh, jadi bukan perang itu? Ya, untuk uji coba senjata, bisnis senjata. Nanti kan ini made in Cina, ini made in Amerika, ini made in Rusia, ini made in. Nah sekarang kalau senjata kan untuk uji cobanya harus perang. Iya. Nah kendaraannya siapa yang mau dicoba kan? Iya. Tapi kedepannya ini ada lagi nggak Pak yang kayak gitu-gitu tuh, yang antara ini lawan ini, negara ini lawan negara ini? Pasti ada Ya. Tergantung bisnis perang. Tergantung bisnisnya mau ke arah mana. Senjata. Cuman nggak yang sampai perang dunia ketiga lah ya. Semua masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Kalau perang dunia ketiga, semua rugi. Iya betul sih. Otaknya mereka juga masih waras gitu loh. Jadi mereka nanti ujung-ujungnya gertak sambel, shock terapi, ujung-ujungnya apa? Kita nego-nego, gitu aja. Ya ujung-ujungnya sebenarnya Trump kan menaikkan tarif ke Cina segitu besar supaya dia bisa masukin uang tuh banyak banget ke bank kan, supaya suku bunga turun. Iya. Jadi ya kayak gitu-gitu kan seharusnya. Business to business. Business to business ujung-ujungnya Pak. Ya udah, mungkin Pak penglihatan terakhir atau pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Indonesia yang menonton ini sampai 2035 apa Pak? Pesan saya satu untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya. Pertama, emas begitu 1.700.000 atau 1.800.000 beli. Oke. Kedua, perak. Ketiga, itu pesan guru saya. Selama tidak ada pemberontakan dan tidak ada pengkhianatan, jadilah warga negara yang baik, tidak boleh melawan atau bicara yang jelek untuk pemerintah. Itu pesan guru saya. Karena apa? Ingat, kita sudah melewati masa susah, masa sulit pada waktu untuk Indonesia merdeka. Itu guru saya ngomong gitu. Jadi orang yang sudah mengalami perang, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Karena perang itu brutal. Nah, yang bisa jadi pengamat militer itu kebanyakan yang tidak pernah perang. Betul enggak? Betul. Nah, guru saya ngomong, kalau orang, karena dia sudah mengalami perang waktu zaman Belanda dan zaman Jepang. Jadi dia merasakan bagaimana perang itu. Dia ngomong, karena kita tahu bagaimana perang itu, makanya kamu sebagai keturunan saya dan kedua sebagai pengganti saya. Pesannya ini, selama tidak ada pengkhianatan, selama tidak ada pemberontakan, apapun kata pemerintah lakukan. Ikuti alurnya, jadi warga negara yang baik. Dan tidak boleh bicara negatif apapun tentang pemerintah.